Siap-siap, 10 negara di Asia ini sedang berada di ambang kehancuran. Ekonomi runtuh, politik kacau, dan masa depan mereka penuh ketidakpastian. Apakah negara tempat kita tinggal termasuk dalam daftar yang terancam kolaps? Jangan lewatkan, kamu nggak akan percaya siapa yang ada di urutan teratas. Nomor 10 Sri Lanka. Sri Lanka, yang dikenal dengan pantai indah dan perbukitan hijau, kini sedang berjuang. Ekonominya hancur total dengan inflasi mencapai 69,8% pada 2022, membuat kebutuhan dasar jadi sangat mahal. Antrian panjang untuk bahan bakar, mati lampu di mana-mana, dan pemerintah terjebak dalam utang lebih dari 83 miliar dolar. Negara ini bahkan gagal bayar utang untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Pemimpin negara ini pun kabur di tengah kerusuhan. Turisme yang dulu jadi andalan kini anjlok, ekspor menurun, dan rakyat mulai marah. Krisis ini belum berakhir, dan Sri Lanka mungkin hanya awal dari keruntuhan yang lebih besar. Nomor 9 ada Pakistan. Pakistan, negara dengan populasi besar dan sejarah kaya, kini berada di ujung kehancuran. Cadangan uang negara semakin menipis, hanya sekitar 3 miliar dolar, yang cukup untuk bertahan beberapa minggu. Inflasi melejit lebih dari 40%, membuat makanan menjadi barang mewah bagi jutaan orang. Nilai mata uang rupiah jatuh, bisnis-bisnis tutup, dan pemadaman listrik semakin sering terjadi. Tapi yang lebih buruk lagi, kekacauan politik memperburuk keadaan. Mantan Perdana Menteri Imran Khan ditangkap, memicu protes besar-besaran. Pakistan sedang berusaha mencari pinjaman dari IMF, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Mampukah Pakistan bertahan dalam 10 tahun ke depan? Nomor 8 ada negara Afghanistan. Afghanistan, negara yang dulu penuh harapan, kini berubah menjadi krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Dengan lebih dari 28 juta orang yang bergantung pada bantuan, negara ini menghadapi kehancuran ekonomi yang dalam. Sejak Taliban mengambil alih pada 2021, dana asing dibekukan, aset bank sentral disita, dan ekonomi negara hampir mati. Perekonomian Afghanistan menyusut 20% dalam setahun, memaksa jutaan orang jatuh ke dalam kemiskinan ekstrim. Tapi yang lebih mengerikan, kelaparan mulai melanda, dan banyak keluarga terpaksa menjual anak-anak mereka hanya untuk bertahan hidup. Wanita pun hilang haknya, dilarang bekerja, bersekolah, bahkan keluar rumah di beberapa daerah. Di urutan ke-7 ada Myanmar. Myanmar sedang mengalami kehancuran yang cepat. Setelah kudeta militer pada 2021, negara ini terjerumus dalam kekacauan. Ekonomi runtuh, nilai mata uang anjlok lebih dari 50%, inflasi melonjak lebih dari 30%, dan banyak orang terpaksa mengungsi. Situasi ini semakin buruk dengan perang saudara yang tak kunjung reda. Lebih dari 1,5 juta orang mengungsi, dan separuh dari populasi hidup dalam kemiskinan. Negara ini terisolasi dari dunia luar, dengan banyak perusahaan asing yang menarik diri, sementara militer kehilangan kontrol. Jika pertempuran terus berlanjut, Myanmar bisa saja terpecah belah. Di urutan ke-6 mungkin kalian gak akan percaya jika saya mengatakan Korea Utara. Korea Utara adalah negara yang sangat tertutup, dan meskipun dunia tidak tahu banyak tentangnya, keadaan di sana semakin buruk. Ekonomi hampir hancur, rakyat kelaparan, dan pemerintah berada di ambang keputusasaan. Pada 2023, laporan menyebutkan bahwa negara ini menghadapi kelaparan terparah dalam beberapa dekade, dengan banyak daerah yang dilanda krisis pangan. Bahkan para pejabat tinggi pun merasakan kesulitan. Pasar gelap hampir tidak bisa bertahan, dan banyak orang yang ditangkap hanya karena berusaha mencari cara untuk bertahan hidup. Pemerintah bahkan memberlakukan March of Suffering sebagai cara untuk menghadapi krisis. Ini adalah potret suram dari sebuah negara yang semakin terisolasi. Di urutan ke-5 ada negara Lebanon. Lebanon yang dulu dikenal sebagai Swiss-nya Timur Tengah, kini sedang terperosok dalam kehancuran. Nilai mata uang mereka anjlok lebih dari 98% sejak 2019. Harga barang-barang pokok melonjak, listrik hanya tersedia beberapa jam sehari, dan banyak orang bahkan tidak bisa menarik uang dari bank mereka. Tidak hanya krisis ekonomi, Lebanon juga berada di ambang keruntuhan negara total. Negara ini hampir tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi, sementara korupsi merajalela. Nomor 4 ada negara Laos. Laos yang indah dengan pegunungan dan sungai yang menawan kini tenggelam dalam hutang dan inflasi yang sangat tinggi. Negara ini berutang lebih dari 14,5 miliar dolar, sebagian besar kepada China, yang mulai mengontrol lebih banyak aset di Laos. Harga bahan bakar dan kebutuhan pokok melambung tinggi, sementara rumah sakit kekurangan,
pasokan medis. Lebih buruk lagi, Laos kini menghadapi wabah demam berdarah yang meluas, sementara banyak orang muda dan profesional mulai meninggalkan negara ini. Di urutan ketiga ada Bangladesh. Bangladesh, yang dulunya disebut sebagai negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, kini terancam ambruk. Mata uangnya jatuh lebih dari 25%, membuat barang impor menjadi sangat mahal. Sektor tekstil, yang menjadi tulang punggung ekonomi Bangladesh, kini sedang kolaps, sementara pemadaman listrik yang sering menyebabkan pabrik-pabrik tutup. Di tengah semua ini, perubahan iklim juga semakin memperburuk keadaan dengan naiknya permukaan laut yang menenggelamkan ladang pertanian. Runner-up diisi oleh negara Yaman. Yaman kini terperosok dalam perang yang tak berkesudahan. Lebih dari 24 juta orang di Yaman membutuhkan bantuan kemanusiaan, sementara nilai mata uang mereka telah jatuh hampir 90%. Negara ini terpecah oleh berbagai kelompok yang berperang dan tidak ada pemerintahan yang efektif untuk mengatasi krisis. Yang lebih mengerikan lagi, Yaman sedang kehabisan air dan perubahan iklim semakin memperburuk keadaan. Jika tidak ada perubahan, Yaman bisa menghilang begitu saja. Yang terakhir ada negara Kazakhstan. Kazakhstan, negara kaya minyak yang luas, kini berada di ambang kehancuran. Protes besar pada 2022 mengguncang negara ini, menuntut perubahan atas ketidakadilan sosial dan korupsi pemerintah. Ekonomi Kazakhstan sangat bergantung pada minyak, dan kini industri ini sedang terguncang. Selain itu, inflasi melonjak tinggi, dan hubungan dengan negara besar seperti Rusia dan China semakin tegang.